hidup matiku hanya untuk Islam. Baiat harus kita baiat. Bahkan kata Nabi, ketika kau mendengar kabar Imam Mahdi telah diangkat antara Hijri Ismail dan Ibrahim, datanglah, berbaiatlah kepadanya, walaupun dengan cara merangkak. Wajib kita berbaiat, karena disitulah perjuangan terakhir umat Islam. Itu baru baiat. Tetapi di Indonesia banyak kita dengar thariqah-thariqah yang menjadikan syarat masuk ke dalam kelompoknya baru baiat. Nah, konteks ini bertolak belakang dengan baiat yang pernah ada di zaman Nabi. Jadi sahabat ketika masuk Islam baca syahadat juga lantas dibaiat. Momen-momen tertentu yang dibaiat untuk mengokohkan mereka. Dan juga dari baiat itu Allah memberikan janji. Itu di Al-Quran ada di Baitur Ridwan. Itu siapa saja yang berbaiat di Baitur Ridwan, dakhalal jannah sama Allah. Mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang jumlah 200 orang. Asal mereka betul-betul menjalankan baiat tadi, janji setia kepada perjuangan Rasul. Balasannya surga. Sama kita baiat kepada Imam Mahdi, balasannya surga. Kalau kepada imam-imam yang lain itu tidak ada keterangan sama sekali. Makanya kalau kita masuk ke organisasi Islam, NU sendiri tidak ada baiat, Muhammadiyah nggak ada, hanya aliran thariqah saja yang baiat gitu. Oleh STG sendiri tidak ada baiat, karena kita sama-sama belajar di sini. Oke, ada lagi ya? Cukup ya? Satu lagi. Dua lagi, tiga lagi. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi dari Korwil Purwakarta, Pak. Saya hanya meneruskan saja dari ceramah Abah. Kan kata Abah harus sering didawamkan dan dikhususkan ya, Pak ya. Nah, untuk yang dikhususkan dan didawamkan itu ada apa? Ada waktu-waktu tertentu gitu, Pak. Karena kan yang biasa didawamkan itu setelah sholat kan baca subhanallah, la ilaha illallah 100 Pak yang biasa. Apakah kayak doa-doa tadi bismillahirrahmanirrahim dulu apa dikhususkan juga gitu, Pak? Itu aja. Kedua, terus kata Abah tadi kan ada yang masalah apa ya, memang saya pernah lihat gitu Pak tulisan yang tadi apa ya Kidul tuh udah Islam Khadijah apa gitu kan, itu banyak yang apa di tawasulan seperti itu sih Pak. Nah, saya sih menanggapinya hanya aja tawasulannya gitu. Kalau meyakinkannya ya tidak karena kan tawasulan sendiri nggak bisa gitu Pak. Jadi ikut gitu, karena belum belajar. Tawasul ke sana? Ya kayak tadi kan apa ada tawasulan yang dikhususkan gitu ke Nyiroro Kidul karena hajah dan lain-lain kan itu banyak Pak. Hajah ini bin ini bin ini kan banyak Pak. Kan saya kan kalau ada yang ngaji saya selalu ikut gitu Pak. Keliling lah, namanya juga belajar. Cuman ya saya juga tidak meyakini gitu kan. Nah itu seperti apa Pak? Saya harus menanggapinya karena kan sering diajak. Itu aja sih Pak. Oke. Bang, bisa disatuin kalau Purwakarta pertanyaannya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya. Sebenarnya ini pertanyaan sedikit curhat juga karena sebelumnya Pak, saya kebetulan dapat warisan, tapi warisan itu bukan berupa tanah, bukan cuma kayak keris dan batu Bang. Jadi waktu itu nenek itu bukannya kakek bilang katanya ini urus, terus setiap hari Jumat atau nggak tahu saya lupa lagi harus pakai minyak gitu, terus dimandiin pas bulan Mulud. Nah sampai sekarang itu barang itu masih ada, cuma masih nggak dijalankan, cuma
ada suatu kejadian, pernah saya nanya juga ke Ustadz juga waktu itu, kenapa ini ada aneh lah gitu. Katanya kamu punya warisan cuma nggak diurus katanya gitu, diamanahan kayak gitu. Menurut Abah, terus menurut pandangan Islam tentang itu gimana Bang? Tentang warisan-warisan benda-benda seperti itu Bang. Terima kasih. Ada satu lagi nggak? Ada apa? Yang didawamkan kata. Yang didawamkan. Oke. Jadi doa-doa itu memang ada tempat-tempat yang Nabi khususkan. Yang pertama adalah jangan kau tinggalkan setelah kau melakukan sholat untuk membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap sholat ayat-ayat itu adalah benteng buat kita. Terus yang kedua adalah bacaan rutin ba'da maghrib dan ba'da subuh. Nabi menganjurkan kita sebuah doa Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir dan A'udzu bikalimatillahi tammati sampai akhir, masing-masing 3 kali setiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Dan ada zikir harian yang ketika kalian baca maka kalian akan dilindungi pada hari itu dari gangguan jin. Zikirnya itu berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 100 kali. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah zikir pagi dan sore. Itu juga sama. Itu yang harus kita dawamkan. Bagaimana kalau kita baca di luar itu? Bismillahirrahmanirrahim, misalnya A'udzu bikalimatillah kita baca pada sholat isya, boleh. Mau 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, apa-apa untuk kita dawamkan. Yang penting kita resapi arti dan maknanya. Bahwasanya doa itu sebagai bentuk permohonan perlindungan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak apa-apa kita baca apapun. Habis sholat tahajud kita baca, habis sholat duha kita baca juga, nggak jadi masalah. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua menyangkut tentang amalan-amalan, misalnya perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat, di antaranya tawasul kepada penguasa selatan. Bagaimana sikap kita? Saya sih nggak meyakini itu. Kalau nggak meyakini itu, mencari perkumpulan lain yang lebih selamat. Seperti itu. Atau ketika misalnya perkumpulan itu ada tausiahnya, tapi diawali dengan tawasul, ikuti aja tausiahnya. Jangan sampai kita baca itu. Tapi nggak bisa saya hindari karena memang saya ikut udah lama dan saya kenal baik sama gurunya. Kita niatkan bacaan itu untuk diri kita sendiri, tapi tetap kita harus mundur teratur perlahan-lahan. Cari pengajian yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Seperti itu. Jadi sekecil mungkin kita menghindari kesalahan-kesalahan kita dalam beribadah. Seperti itu. Tetapi tetap kita tidak boleh menghilangkan hubungan sosial kita kepada mereka. Tetap kita hormati mereka. Tetapi penghormatan kita jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran mereka. Ada batasan-batasan dalam pergaulan. Kemudian itu ya. Siap. Nanya masalah Kris. Apa yang harus dilakukan masalah warisan tersebut? Yang pertama sekali sih memang kita tidak boleh mengikuti wasiat yang bersifat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifatnya wasiat. Kalau wasiat itu baik dan membawa kebaikan harus kita lakukan, harus kita wujudkan. Tetapi ketika wasiat itu mengandung unsur-unsur kemaksiatan kepada Allah, haram hukumnya kita melaksanakan wasiat itu. Nah, kayaknya umur kakek udah gak lama lagi. Kakek minta tanah
yang di samping masjid jangan sekali-kali dijual. Nah, ini wasiat kakek. Loh, emang kenapa kayak nggak boleh dijual? Bukan tanah kakek. Cut. Iya, itu kan tanahnya nggak boleh dijual. Iya, jadi yang sifatnya maksiat nggak boleh kita ikuti. Lantas bagaimana, adakah efek-efek nanti yang akan kita hadapi? Nah, ketika kita mendapatkan wasiat seperti itu, konsultasi kepada orang yang lebih paham dalam urusan itu. Dan kita bisa buktikan betul nggak makhluk apa benda-benda itu didiami oleh makhluk. Nanti kapan-kapan saya pengen buktiin di Korwila Kerawang itu punya benda-benda yang katanya ada di sini. Jim, Ada Pak? Hah? Ada. Tidak Cuma malam koleksi ini. aja. malam ini. oh bawa. Kalau malam ini sama aneh. Ya, seperti itu. Pembuktian. Apalagi kaitannya dengan hal-hal yang berbau mistik gitu, aplikasi minyak, dimandiin dan lain sebagainya. Batu. Perlu dijadwal nih Pak. Lain halnya kalau warisan itu berupa koleksi yang tidak perlu ada perawatan khusus. Kalau toh perawatan yang sifatnya natural. Nah, saya ada kakak, saya ada keris nih, kamu rawat ya. Tiap tahun kamu bersihin pakai jeruk nipis, biar apa? Biar nggak karatan. Itu wajib itu kita rawat. Jangan pas bulan mulu dia Pak. Jangan kasih bulan Apa? pakai minyak singer, minyak mesin jahit tuh, itu buat kelihatan aja. Itu boleh, tapi kalau udah perawatannya pakai air kembang mawar, biasa pakai kembang mawar. Terus ada jeruk nipis malah dilarang, terus ada minyak wangi juga, macam-macam. Nah, itu nggak boleh kalau seperti itu, karena nggak ada kaitannya dengan perawatan besi. Apalagi harus dipuasakan juga tiap tahun dan lain sebagainya. Lebih bagus konsultasi kepada orang yang lebih paham. Ya. Seperti itu. Ya. Terakhir, Nih. Iya.